Halo teman-teman, kembali lagi ke video YouTube aku. Nah, di video saya kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara menulis file di Excel. Nah, kalau kita sebenarnya di laptop itu ada program dalam bentuk Windows ataupun versi Mac atau Linux. Nah, kalau komputer atau laptop kita itu di dalamnya menggunakan program Windows, maka kita bisa menuliskan Excel itu dengan mudah, karena di Windows ada Excel server di dalamnya, atau bisa dibilang pembaca file Excel gitu. Sedangkan kalau di laptop kita itu menggunakan yang namanya Mac atau Linux, maka nggak bisa, kita tidak akan bisa membaca atau menuliskan file Excel melalui MATLAB, karena di Mac atau Linux itu nggak ada yang namanya Excel server. Jadi file Excel itu akan diubah dulu ke dalam bentuk .csv, format .csv, bukan dalam bentuk .xls atau .xlsx seperti format Excel biasa begitu. Jadi karena di laptop saya ini menggunakan Windows, maka saya akan mempraktekkannya ini menuliskan file Excelnya itu dalam bentuk .xls tanpa perlu diubah ke format .csv. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Langsung saja kita praktekkan sebagai berikut. Oke, pertama kita buat dulu clear dan CLC seperti biasanya. Setiap kali kita akan membuat sintaks baru pada MATLAB ya. Setelah itu kita buat tanda persen atau prompt. Kemudian kita buat keterangan menyiapkan data untuk ditulis ke Excel. Jadi kita pertama kali menyiapkan data dulu. Data apa sih yang mau kita tuliskan di Excel, di file Excel kita nanti. Oke? Kita buat misalnya datanya itu A sama dengan (11) sampai 20. Itu titik 2. Kita harus memperhatikan setiap tanda yang kita gunakan. Kemudian kita buat datanya, data B sama dengan A pangkat 2. Jadi di sini A pangkat 2 itu dituliskan dengan A dikali. Kalinya ini dipakai dengan tanda titik, baru pangkatnya seperti yang bisa kita lihat, pangkat 2. Oke, ketika kita klik run, maka di command Windows akan muncul A sama dengan 11 sampai dengan 20 gitu. 11, 12, 13 seterusnya sampai dengan 20. Baru untuk nilai B sendiri adalah hasil dari pangkat 2 untuk nilai A. Seperti yang kita lihat. Kemudian kita misalkan data sama dengan, kita buat datanya itu tadi ke dalam bentuk transpose. Data A dan data B itu ke dalam bentuk transpose. Oke. Oh, di sini terdapat kesalahan. Mengapa? Karena di sini kan tadi kita buat nama data kita A sama B, sedangkan kita tadi buat X transpose dan Y transpose. Berarti kita ada kesalahan. Jadi kita harus ubah data sama dengan A transpose, B transpose. Nah, di command Windows kita peroleh hasil data sama dengan seperti pada bagian command Windows dalam bentuk transpose atau menurun. Oke. Kemudian kita buat menulis ke Excel. Nah, kalau untuk menulis ke Excel kita bisa menggunakan sintaks Excel write.
XLS write. Sedangkan kalau kita mau membaca file Excel kan kita kemana pakai XLS read. Karena kita mau menulis ke Excel, jadi kita pakai sintaks XLS write. Oke, cara penulisan sintaksnya seperti yang bisa kita buat adalah XLS write dalam kurung file name, a, sheet, XL range. Nah, kita buat misalnya file name-nya itu adalah file dari nilai kuadrat. Jangan lupa kita bubuhi tanda petik 1. Kita buat file dari nilai kuadrat.xls. Oke. Kemudian A-nya atau array-nya kita buat data. Jadi di sini array itu isinya data yang mau kita buat di dalam Excel kita nantinya. Oke, kemudian sheet itu fungsinya untuk menunjukkan keterangan nama lembar kita. Misalnya kita buat sheet-nya itu kuadrat. Baru XL range. Nah, itu XL range itu dimana kita mau mulai nuliskan isi data kita gitu. Misalnya kita mulai dari B2. Di B2 lah nanti data kita itu dituliskan di sel B2. Oke, kemudian sudah sesuai. Kemudian kita klik run. Setelah itu, nah bisa kita nanti itu akan data yang kita buat tadi akan tersimpan di file Explorer. Nah, kalau kita lihat seperti berikut. Penulisan sintaks pada MATLAB tadi dapat menghasilkan dalam bentuk Excel seperti yang tadi. Jadi sudah tertuliskan data yang ada di MATLAB kita tadi ke dalam file Excel. Oke, setelah itu di command Windows kita bisa menuliskan data sama dengan time 1, 11, 12, 13. Nah, diberikan keterangan bahwa dimensions of arrays being consulted are not consistent. Jadi katanya nggak konsisten data yang kita minta ini, karena data itu nggak bisa dianggap string di sini karena time di sini itu dianggap masih dalam bentuk matriks. Jadi harus kita ubah ke dalam bentuk cell. Karena kan kita mau buat datanya itu ke file Excel. Nah, file Excel itu kan harus dalam bentuk cell, nggak boleh matriks gitu. Jadi kita buatlah dulu, kita tentukan dulu panjang dari time itu. Nah, panjang time-nya itu 4. Kita pakai fungsi length ya, length. Oke, kemudian setelah kita buat menentukan panjangnya, kita bisa buat datanya itu dalam bentuk cell. Jadi kita buat data sama dengan time dengan ketentuan datanya 11, 12, 13. Oke. Nah, ketika kita klik enter, nah ini sudah dalam bentuk cell, tipe cell gitu. Jadi waktu kita klik run, setiap data yang ada di keterangan data tadi, time 11, 12, 13 akan muncul seperti bentuk kolom gitu. Time sebagai keterangan teksnya, 11, 12, 13 sebagai data angkanya. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, kalau kita mau menentukan siapa data, kita bisa pakai sintaks whose data. Nah, ketika kita klik whose, kita buat sintaks whose data, maka akan keluar keterangan di command Windows itu datanya adalah A, B, dan data A transpose B transpose seperti pada tabel seperti pada keterangan di command Windows yang kita bisa lihat. Nah,
A-nya adalah 11 sampai dengan 20, B-nya adalah A pangkat 2, dan datanya adalah A transpose B dan B transpose gitu. Oke. Kemudian, nah sekarang kita mau buat, ini kan kalau di Common Windows kita bisa lihat datanya itu masih dalam bentuk angka. Gimana supaya ada keterangan dalam bentuk teks gitu. Jadi kita bisa buat pakai sintaks header. Kita buat header angka kuadrat. Oke, ketika kita klik run, nah maka keluar headernya itu adalah angka dan kuadrat. Angka itu di bagian yang pertama dan kuadrat di bagian yang kedua. 1 kali 2 dalam bentuk tipe cell gitu. Oke. Kalau kita mau buat di Common Windows, kita buat header dan data, itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena diperoleh nanti kelasnya double. Untuk buat datanya ini ke dalam tipe cell, bisa kita buat menambahkan dengan kita cari dulu lengthnya gitu. Untuk length header itu panjangnya header ada 2, banyaknya header itu ada 2, yaitu apa tadi, angka dan kuadrat. Nah kalau kita mau cari length datanya itu ada 10, mulai dari 11 sampai 20 ada 10 angka gitu. Jadi kayak mana caranya supaya kita bisa membuat keterangan teks tadi di bagian data? Jadi kita bisa pakai yang namanya sintaks data cell. Kita buat data cell sama dengan num to cell. Jadi diubah ke tipe cell dengan pakai sintaks seperti yang tertera di tampilan. Oke. Nah, setelah kita klik run, akan muncul tampilan seperti yang di Common Windows. Nah, kan diberikan data cell-nya itu dalam bentuk data angka, header-nya itu dalam bentuk teks. Kemudian kalau kita buat di Common Windows header, baru kita gabungkan dengan data cell, maka ketika kita klik run akan menghasilkan header dan data cell, bukan header dan data saja, harus header dan data cell. Oke. Kalau data saja kan tadi kita bisa tahu ini bisa error karena data saja itu masih dalam bentuk matriks. Sedangkan kalau kita membuat ke dalam file Excel harus dalam bentuk cell, maka kita harus buat keterangan header dan data cell. Nah, kalau kita buat header dan data cell, maka akan menampilkan tampilan seperti yang di Common Windows. Begitu juga dengan yang di bagian A, ketika kita mau menuliskan ke Excel, di keterangan A itu harus kita tambahin header dan data cell. Oke. Nah, waktu kita klik run, di file Excel kita itu akan muncul seperti yang ada di tampilan. Jadi data di Excel itu tertera ada angka, kuadrat, dan data angkanya gitu. Jadi ada terdiri dari data dalam bentuk huruf dan data dalam bentuk angka. Oke. Sekian dari praktek yang dapat saya lakukan mengenai menulis file Excel melalui MATLAB. Sekian dan terima kasih.